Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Ayyuhal hadirun ittaqullah 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 haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang sama-sama mengharapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tak pernah bosan dan tak pernah henti puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha menggenggam segala kehidupan kita, Zat yang maha membolak-balikkan hati kita, sehingga bapak-bapak dan juga ibu-ibu semuanya alhamdulillah pada saat ini masih dikaruniai kesehatan dan juga nikmat-nikmat yang lainnya, dan bisa melangkahkan kaki kita dari rumah ke Masjid Al-Araf ini dalam rangka sholat subuh berjamaah sekaligus untuk bertolabul ilmi. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tidak ada yang kebetulan. Ini adalah kenikmatan bagi kita semua. Dan ternyata mungkin masih ada saudara-saudara, teman-teman, tetangga-tetangga kita yang masih berat untuk melangkahkan kakinya untuk bisa datang ke majelis ilmu ini. Artinya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Selanjutnya bapak-bapak dan ibu-ibu, selawat teriring salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk keluarga, para sahabat, para tabi'in, sampai dengan kepada kita semuanya, yang alhamdulillah kita semuanya masih tetap istiqomah sampai dengan saat ini, sampai dengan detik ini, untuk tetap berdiri pada pendirian kita sebagai orang yang la'allakum tattaqun, sebagai orang yang berusaha untuk tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tema saya untuk di pagi hari ini adalah akan memberikan kunci atau key, bahasa Inggrisnya key, bahasa Indonesianya kunci. Kunci barangnya kecil, tapi bisa membuka sesuatu yang besar. Kunci mobil, Pak, mobilnya besar, tapi kunci nama bisa disakuan. Dengan kunci itu mobil kita bisa terbuka, mobil kita bisa berjalan. Kunci rumah kecil, tapi bisa membuka rumah, bisa membuka kamar dan lain sebagainya. Begitu pula dengan kunci hidup kita ingin tenang. Kunci hidup kita ingin bahagia. Bangunan hidup kita adalah ketenangan. Bangunan hidup kita adalah kebahagiaan. Nah, bagaimana supaya kebahagiaan itu bisa kita buka? Bagaimana supaya ketenangan itu bisa kita buka? Nah, saya
mengambil tema di sini adalah kunci supaya hidup kita bisa tenang, kunci supaya hidup kita bisa bahagia, yaitu dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kata tawakal sebetulnya muncul bahasa Sunda nama enteng banget. Enteng banget ya. Disebut enteng ya enteng, disebut bangga ya bangga. Walaupun hanya beberapa kata. Bapak-bapak dan juga ibu-ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian ataupun definisi tawakal adalah berpasrah, pasrah, atau secara bahasa memasrahkan tenawan, artinya bahasa Sunda nanti nya pasrah we, ridho lah pasrah gitu, sadaya-daya gitu muncul bahasa Sunda nama, atau menggantungkan atau mewakilkan. Itu secara bahasa. Bahkan saya lihat, cek di KBBI Pak, di Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa tawakal adalah berserah kepada kehendak Tuhan. Saya cek di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi berserah we kita teh, sadaya-daya menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, ya. Nah, itu secara bahasa. Sekarang kita kupas secara istilah atau secara etimologi, bahwa tawakal adalah menyerahkan segala sesuatu. Ya segala sesuatu tapi segala, mau permasalahan, mau urusan, mau persoalan apapun, pokoknya mah segala lah. Menyerahkan segala sesuatu, menggantungkan segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berusaha ataupun berikhtiar. Itu secara etimologi. Jadi orang itu belum disebut tawakal apabila belum masuk kepada instrumen ikhtiar atau usaha. Kalau bapak sakit, anggaplah sakit kepala, teu meuli bodrek acan, teu ka puskesmas acan, pas begitu bapak langsung di kamar teh, saya mah mau tawakal kepada Allah. Itu mah bukan tawakal Pak. Tapi yang dimaksud dengan tawakal itu berusaha dulu kita sekuat tenaga. Lamun sakit kepalanya atau minimal meureun beh dieuna beli obat warung lah, mau bodrek, mau paramek, mau apalah, beh dituna deui atau minimal ka puskesmas, ka klinik, beh dituna deui ka dokter, beh dituna deui ka rumah sakit. Baru setelah bapak dan ibu melakukan ikhtiar, melakukan tawakal, terus can cager keneh wae ku Allah Subhanahu wa Ta'ala teh belum diberikan kesembuhan, baru bapak dan ibu bisa menyebut atau bisa bilang saya bertawakal kepada Allah. Ibu-ibu hoyong katingali geulis walaupun geus 85 tahun, geus kasalon, geus meuli sedo, geus meuli wedak anu pang mahal-mahalna, tapi can katikali keneh gelis, maka barulah bertawakal kepada Allah. Can kasalon, can meuli wedak, can meuli sedo, saya mah mau tawakal we kepada Allah, dan saya mah sakieu buktina can tawakal Bu eta mah. Da yang tawakal mah sok berusaha dulu sekuat apa yang ada dalam diri kita. Berusaha maksimal. Lanjut. Tawakal, bapak-bapak dan ibu-ibu, ternyata
Saya cek di ensiklopedi, disebut di dalam Al-Quran sebanyak 84 kali. Lumayan Pak, banyak. Disebut sebanyak 84 kali di dalam 22 surat. Berarti bukan 1-2 kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dalam Al-Quran dengan kata tawakal. Banyak sekali dari 22 surat. Artinya betapa pentingnya kosakata yang namanya tawakal ini. Lalu berikutnya Pak, tawakal adalah pekerjaan hati. Pegawaian hati Bu, tawakal. Bukan pegawaian fisik. Pegawaian hati. Kalau berhaji itu pegawaian fisik, pekerjaan fisik. Tapi kalau tawakal itu sama dengan ikhlas Pak. Ikhlas, tawakal itu pegawaian hati, pekerjaan hati. Artinya naon? Artinya tidak akan kelihatan Pak. Dan yang tahu apakah ikhlas atau tidak, yang tahu tawakal atau tidak, ya kita sendiri. Orang lain tidak tahu. Saya mau tawakal, belum tentu. Dan yang tahu mah dirinya sendiri. Saya mau ikhlas, Yang tahu adalah diri mereka sendiri. Ini sepakat Pak. Dari mulai Imam Ahmad bin Hambal, kemudian Ibnu Qayyim al-Jauzi, lalu ada Imam Al-Ghazali, kemudian juga Abu Zakaria Al-Ansori, ya, itu semua sepakat bahwa tawakal adalah pekerjaan hati, pegawaian hati, lain pegawaian fisik. Jadi letak atau posisi tawakal itu adanya di dalam hati. Berikutnya Pak, yang keempat, apa sih alasannya nah sih manusia teh kudu tawakal? Yang pertama, bahwa tawakal adalah sebagai bukti keimanan kita. Jadi Pak, lamun jelema can tawakal berarti patut dipertanyakan keimanannya. Dan ternyata orang yang beriman mah pasti dia akan memasrahkan dirinya sepenuhnya hanya kepada Allah. Rek kumaha pokoknya kumaha Allah we. Yang penting tugas kita mah berusaha maksimal dulu. Kan kieu Pak, lamun urang hayang beunghar, hayang loba duit, moal mungkin Pak ku cicing wae di imah. Dalam artian teu usaha. Lamun urang hayang loba duit, lamun urang hayang beunghar, paling tidak meureun kita berusaha. Apakah itu mau yang jadi karyawan, yang jadi PNS, yang jadi pedagang, yang jadi petani, yang jadi apapun terserah. Itu perannya masing-masing. Yang penting kita sudah melaksanakan usaha. Ari geus usaha mah Pak, sebagai petani, sebagai pedagang, sebagai pekerja swasta, sebagai pekerja PNS dan lain sebagainya. Lamun misalkeun nah can beunghar-beunghar keneh wae, tah baru eta tawakal. Ya Allah, ya saya teh kurang kumaha gaji teh geus 50 juta per bulan. Tapi nah ieu teh nya hayang imah 50 tingkat ge mani hese. Berarti Pak, eta teh merencan tawakal, kita teh can berserah diri. Dalam geus berserah diri mah Pak, boro-boro ning gaji 50 juta. Walaupun gaji ngan saukur 4,5 juta per bulan, tawakal wae. Ya Allah, saya sudah melaksanakan perintahmu ya Allah, yaitu berusaha, berikhtiar. Dengan cara saya sebagai pekerja swasta misalnya, atau pekerja PNS, atau pedagang, atau petani. Tapi nah teu nyangsang keneh wae duit teh ya Allah, ieu teh kumaha? Hayang Alphard oge, hayang Pajero oge meni hese ieu teh. Tah, berarti Bapak belum tawakal.
Tawakal ya Pak, rek gaji 50 juta sebulan, rek 4 juta setengah, rek 3 juta setengah, rek 2 juta setengah. Tawakal, ya Allah, mangga ya Allah. Nu penting abdi parantos berusaha. Itu sebagai bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, kenapa atau apa alasan manusia harus bertawakal? Yaitu keterbatasan kemampuan manusia. Begini Pak, sajago-jagona jelema, sabenghar-bengharna jelema, sapinter-pinterna jelema, tidak ada yang usianya di atas 200 tahun lah. Firaun Pak, kurang kumaha manehna cek secara kasat mata ya. Ini terlepas dari murtad atau tidak. Secara kasat mata si Firaun punya kekuasaan yang sangat luar biasa kuat. Geus puguh aya duit mah loba. Maut teh Pak, maut. Atau beh dieuna lah. Orang-orang yang dianggap kuat oleh kita maut. Sugan anu beunghar mah usiana 500 tahun teu. Sugan anu cerdas mah usiana 700 tahun henteu. Paling banter di kita mah Pak, di kita nih di Indonesia lah 70 atau 80 mungkin 90 lah paling banter. Dari urang mah Pak, manusia di Indonesia pada umumnya 60 tahun, 65 teh geus lastu Pak. 7 laswan, 70 lasbis. Gimoper jarang lah, yang memang ada, tapi sangat jarang sekali anu sampai 100 atau 120 tahun, sangat jarang. Anggaplah di kita 70-80 tahun. Itu bukti bahwa manusia itu punya keterbatasan. Punten, saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai dokter, pernah sakit? Pernah Pak, padahal dokter. Saya punya teman Pak, dokter gigi, dasok nyeri huntu Pak, padahal dokter gigi. Itu adalah bukti keterbatasan. Sok sanajan dokter gigi pernah nyeri huntu, sok sanajan dokter spesialis pernah sakit. Artinya manusia itu punya keterbatasan. Mual anu jago Pak manusia. Nah, kenapa harus tawakal? Karena salah satu alasan bahwa manusia itu punya keterbatasan. Oke, berikutnya. Dasar hukum atau dalil-dalil tentang tawakal. Ini tadi saya sebutkan di dalam Al-Quran bahwa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 84 kali dalam 22 surat. Saya hanya akan mengutip hanya beberapa surat saja. Yang pertama ada di dalam Quran surat At-Tolaq. Mari kita lihat. Surat At-Tolaq ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Atau wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. 2. Innallaha balighu amrih. 3. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadir. At-Tolaq ayat 3. Dan ia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Abi yakin Pak, bapak-bapak yang hadir di sini atau ibu-ibu yang hadir di sini pernah lah, pasti pernah mengalami hal yang di luar dugaan, pasti pernah. Contoh Pak, puntennya dai, ya mah abdi, mungkin ai bapak-bapak mah moal iyalah. Moal siga abdi. Punten Pak, jujur abdi gaduh hutang Pak. Punya utang cicilan. Cicilan naon wae lah. Mau cicilan mobil, mau cicilan rumah gitu.
Mungkin Pak, atau saya lah, ini mas saya pernah Pak merasakan besok jatuh tempo ya, anggaplah misalkan sekian juta, bingung Pak, aduh ya Allah, iya di mana untuk bayar makaning besok ya jatuh tempo teh paling lama. Tapi Pak, di luar dugaan datang we tamu, ngobrol, pas ketika mau pulang, alhamdulillah Pak, ngepelan dan artinya bahasa Sunda teh ya memberilah gitu, memberi gitu. Pas pulang teh ngepelan, apa pas dibuka teh pas pisan cicilin sabulanan mobil. Padahal Pak, 1 menit, 10 menit, 1 jam sebelumnya tidak pernah terbayangkan bakal datang tamu tersebut. Bakal ada orang yang datang memberi punten, ya amplop lah cek bahasa kasar. Belum pernah, tidak terbayang. Mungkin bapak, saya yakin lah, bapak-bapak atau ibu-ibu pernah merasakan hal seperti itu. Naon we eta mah? Pasti pernah ya, kakek ya, pasti pernah. Nah ini Pak, bukti Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surat At-Talaq ayat 3, bahwa Allah itu akan memberikan rezeki itu dari sesuatu yang tadi sangka-sangka Pak. Keur teu boga beas, keur teu boga, tiba-tiba aya tetangga, Bu, puntennya ieu teh abdi teh kamari cenah uih ti lembur di bahanan beas 1 kintal, ieu mah punten we ngaraosan cenah 5 kilo. Bisa jadi seperti itu, padahal kan keur teu boga beas pisan. Pasti pernah mengalami hal seperti itu. Saya yakin lah bapak-bapak dan ibu-ibu pasti dalam seumur hidupnya beberapa kali mungkin pernah. Nah, ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki yang tidak diduga-duga. Geus puguh Pak, ari anu menyangkut dengan hak mah. Misalkan kita bekerja, hak kita apa? Gaji. Kita berdagang, hak kita apa? Bati. Jadi petani, hak kita apa? Hasil tatanen. Eta mah geus puguh, ngan ieu mah anu tidak disangka-sangka. Itu yang pertama. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencukupkan semua keperluan. Saya tanya Pak, Bapak dan Ibu hayang beunghar atau hayang cukup? Pasti hayang cukup Pak. Dalamun beunghar wungkul percuma. Makanya Pak, di dalam berdoa kita itu meminta kepada Allah bukan saja hanya kuantiti itu jumlah, bukan hanya meminta jumlah, tapi juga meminta barokah. Saya kasih 2 pilihan Pak, Bu. Mending gaji 100 juta sebulan, tapi ke rumah sakit tiap bulan 88 juta 800 ribu. Atau gaji ngan 6 juta tapi barudak cara lager, salah rehat, kita sehat, rumah tangga bahagia, terus budak bisa jajan dan seterusnya. Mending anu 6 juta sehat, mending anu 100 juta sebulan tapi 88 juta tiap bulan ke rumah sakit. Mending anu 6 juta sebulan. Cek jumlah, si etanya gajinya 100 juta sebulan. Tapi 100 juta sebulan tidak bisa dinikmati karena tiap bulan ke rumah sakit 88 juta 800 ribu. Da anu kanikmatina anu 6 juta walaupun letih tapi barudak teh sararehat, kita sehat, istri kita sehat, rumah tangganya bahagia. Jadi di dalam Islam itu Pak bukan cuma jumlah tapi juga barokah. Saya Pak pernah debat dengan salah satu profesor tentang barokah. Kebetulan si guru saya ini, guru besar saya ini, dia rada dalam tanda kutip rada sekuler. Bertanya tentang barokah. Kan maklum Paknya, ari guru besar mah, ari profesor mah wah diundang. Dia sederhana sekali Pak bertanya. Cik, tunjukkan kepada saya sana, apa instrumen barokah?
Apa komponen-komponen barokah? Ku abdi teh Pak Bu disebutkan, ya cek abdi teh. Gini Prof, barokah itu salah satunya kalau kita punya rezeki, walaupun kecil, badan kita sehat, makan kita nikmat. Itu mah cenah bukan instrumen. Wah, eta mah Pak teu kaudag Pak. Geus lah nyerah cek saya teh gitu. Nah, artinya gini Pak, geus kita matong terlalu jauh ke sana. Yang penting mah kita teh yang namanya barokah itu kita bisa menikmati. Eta we lah gitu. Tong nanya naon instrumen barokah, naon komponen barokah, lieur lah. Pokoknya manu penting mah yang namanya barokah, hidup kita tenang, hidup kita aman, hidup kita bahagia. Walaupun punten secara materi kita tidak terlalu seperti orang lain. Satu contoh lagi Pak, punten. Masih teman saya, rumahnya di Panyawangan sini. Secara materi dia di atas rata-rata lah. Karyawannya pun 2.500 orang karyawannya. Dia punya beberapa pabrik. Tapi Pak, ginjalnya cuma tinggal satu lagi. Jadi lamun saya bareng makan dengan beliau, mau di rumah makan atau dimanapun, tak tanya heula Pak. Yuk, daging naon? Lada henteu, hasem henteu. Walah eta teh Pak. Jadi kan area ginjalnya tinggal hiji, emangnya harus betul-betul makanan teh selektif. Padahal duitna Pak teka iyalah, teka padahan cek bahasa kasar. Tapi ketika mau makan, ai urang-urang apa nih Pak? Karedok gabres. Aya ulu kutek gabres. Asin gabres. Ah naon we gabres gitu. Tapi Pak puntennya, ya ini teman saya, ini real Pak, teman saya. Duitnya geus teu kawadahan, aduh rek makan teh Pak. Lada henteu, hasem atawa henteu, terus lunak atawa henteu, ripuh. Gitu. Nah, ini salah satu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk tawakal. Nah, yang kedua, akan dipermudah untuk bangkit dari keterpurukan. Biasanya Pak, orang yang bertawakal itu dia karena sudah memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan lebih cepat bangkit dari keterpurukan. Punten Pak, yang usaha, jalur usaha teh misalkan mau berdagang, mau bisnis segala macam. Wajar yang namanya fluktuatif. Jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, jatuh lagi. Bangkrut, naik lagi, bangkrut lagi, naik lagi. Nah, orang yang bertawakal, Pak, itu akan beda, akan cepat bangkitnya. Jadi bangkrut itu, jatuh itu henteu ngoyo Pak. Naon ngoyo teh nya? Henteu frustasi lah gitu. Beda dengan orang yang tidak bertawakal. Aduh, Gusti Allah, ya modal geus sekian ratus juta tapi nah bangkrut deui, bangkrut deui. Tapi orang yang bertawakal, ya Allah, walaupun saya sudah habis sekian juta modal saya, ratusan juta modal saya, saya punya Allah, uang juga punya Allah, harta juga punya Allah. Ya Allah, saya mah nggak sadaya-daya. Yang penting saya ketika sudah jatuh, saya bangun lagi. Jatuh lagi, bangun lagi. Itu tugas saya. Bangkrut atau tidak, maju atau tidak, mangga eta mah urusan Allah. Nah, makanya orang yang bertawakal itu pasti akan cepat untuk bangkit. Yang berikutnya, yang ketiga, tidak bisa dipengaruhi oleh setan. Ini dasar hukumnya Pak dalam Quran surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 99. Jadi orang yang bertawakal itu moal kepengaruhan. Begitu Bapak, Ibu bangkrut atau pamajikan misalkan anak balik minta dicerai misalkan anak. Wah, kan itu suatu masalah Pak bagi kita. Bisa jadi setan itu membisikkan Pak. Geus lah. Daripada era ku tetangga bangkrut, geus mending bunuh diri lah. Cek setan. Bisa Pak seperti itu. Atau bisa jadi kamu itu geus berusaha sekuat tenaga dengan cara yang halal, teu beunghar-beunghar keneh wae, teu loba duit keneh wae.
Geus akhirnya mending dagang ganja weh. Bisa kan seperti itu cek setan teh. Geus mending nyeun pabrik ekstasi weh. Atau geus mending nyegik weh. Naon nyegik teh Pak? Ngepet. Reka babi, reka orai, reka naon deui? Aya nu kana monyet, cenah apa eta teh? Aya nu kana orai. Aya nu kana cacing. Nyegik. Duka eta nyegik teh aya henteu nya. Asa teu pati yakin gitu. Kan bisa Pak cek setan teh geus lah nyegik we. Ngepet we. Amih tereh beunghar cek. Bisa Pak seperti itu. Nah, orang yang bertawakal itu Pak, mual mungkin kepengaruhan gitu. Karena apa? Karena di dalam Quran surat At-Tolak ya. Surat Ar-Ra'd ayat 30, kemudian At-Tolak 173 dan ayat 3-nya juga itu disebutkan bahwa manusia itu tidak akan pernah diusap setan, tidak akan pernah dirayu oleh setan. Ya, An-Nahl 99, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Jadi Pak, lamun embung diusap setan, lamun embung dipengaruhi setan, kuncinya tawakal. Kata siapa? Kata Allah di dalam Quran surat An-Nahl ayat 99. Yang keempat, memperoleh nikmat yang tiada henti. Orang yang bertawakal itu dia akan mempunyai, akan merasakan nikmat yang tiada pernah henti. Contoh Pak, saudara-saudara kita yang di kampung, yang di pedesaan, dan termasuk saya Pak pernah merasakan. Keur macul Pak, tas macul, datang anu nganteran, sangu haneut, sangu pulen, ngan saukur jeung asin, ngan saukur jeung abon terekel. Bapak orang lembur aya jangan tahu abon terekel. Abon terekel teh surundeng Pak Bu. Surundeng eta geuning anu kalapa. Kalapa diparut terus dioseng-oseng, eta teh abon terekel. Bahasa ieu teh abon terekel. Surundeng Pak. Datang anu nganteran walaupun hanya jeung asin, walaupun hanya jeung surundeng, jeung abon terekel Pak. Dina galengan sawah nikmat luar biasa. Padahal lain jeung gepuk Pak. Lain jeung anu mewah, tapi nikmat yang luar biasa. Coba bandingkan Pak dengan orang yang punten, siga teman saya tadi, yang ginjalnya cuma tinggal satu. Dada aya kenikmatan. Rek jeung gepuk, rek jeung naon, nggak ada kenikmatan. Kemudian anu gaduh darah tinggi, teh kan samanya anu gaduh darah tinggi oge na. Sate kambing ulah, asin teuing ulah. Wah, segala Pak. Mata, aduh nikmat kesehatan teh luar biasa. Nah, ciri ataupun keuntungan orang yang bertawakal kepada Allah itu, Pak, dia akan diberikan kenikmatan yang luar biasa tidak pernah henti. Contoh real lagi, Pak. Masih teman saya juga ini. Ini mah bukan ghibah, tidak disebutkan namanya. Beliau itu, Pak, teman pesantren waktu dulu di pesantren, punten secara materi beliau ya kurang berkecukupan lah. Rumahnya itu Pak, rumah kita mah Pak, walaupun tipe 22 sangat besar. Ini rumahnya ya kecil lah. Saking kecil nak saliuk breh Pak. Naon saliuk breh teh segala katingali. Saking kecil teh. Katel katingali, kompor katingali. Sampai-sampai di rumahna punten untuk tidurnya aja Pak hanya pakai tikar samak. Urang mapan spring bed, kasur, wah enak nikmat. Tapi eta Pak budak nate genep.
murang kalihna genep. Tama, aduh, setiap saya main, setiap saya bersilaturahmi ke sana, ya Allah, sigana teh Pak, tiada hari tanpa senyum gitu. Salah kijeng pamajikan teh romantis. Maaf, tanpa saya bermaksud mendiskreditkan salah satu pekerjaan. Usaha teh Pak ngan saukur punten dagang kukek. Tahu kukek Pak? Balon kukek gitu. So, jadi anjeunna teh Pak tiap pagi-pagi teh niupan balon gitu terus ditali-talikeun dagangkeun oe nu kitu. Punten Pak, kan geus kabayangnya sabaraha gajihna non punten sabaraha batikna gitu. Tapi ya Allah subhanallah, saya bertafakur Pak. Dan saya tanya tetangganya, ternyata tidak pernah terdengar cekcok, tidak pernah terdengar parasea, tidak pernah terdengar trong-trang piring di baledog-baledogan, tidak pernah. Artinya setiap harinya itu bahagia lah gitu. Kendah ada masalah di hati nama teu apal, dan kita tidak bisa mengetahui hati orang lain. Ya mas secara lahiriah Pak, bahagia. Beda jeung urang Pak. Kadang-kadang kan orang menyesalah kisah pamajikan, kurang-kurang sabar mah Pak. Nah, artinya apa? Artinya kebahagiaan itu bukan dilihat dari rumah mewah atau tidaknya, mobil mewah atau tidaknya, tapi adanya di dalam hati. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan kebahagiaan itu kenapa dalam hati? Itu bukti keadilan Allah. Lamun Allah menempatkan kebahagiaan dina duit, oh atuh teu adil Allah Pak gitu mah. Rugi nu miskin Pak. Iya, lamun Allah memberikan kebahagiaan di orang yang cerdas, tidak adil atau Allah. Rugi dong yang bodoh. Artinya apa? Artinya Allah memberikan kebahagiaan dalam hati itu bagi semua. Itulah Rahman dan Rahimnya Allah. Nah kebahagiaan marek anu loba duit, rek anu teu boga duit, rek anu cerdas, rek anu bodoh dan lain seterusnya. Bahagia itu dalam hati, semuanya berhak untuk bahagia. Nah, salah satu kuncinya adalah dengan bertawakal, pasti bahagia. Yang terakhir, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang bertawakal itu akan menghargai hasil usahanya. Bapak geus berusaha dengan cara bekerja, indit poek balik poek, indit subuh balik isak, dengan cara bekerja. Anggap sebagai karyawan swasta. Ya Allah, gaji teh misalnya teh anggar 2,5 juta. Nah, orang yang bertawakal mah akan menghargai. Ya Allah, walaupun saya pergi subuh balik subuh, pergi poek balik poek, walaupun 2,5 juta, mudah-mudahan ya Allah barokah. Artinya ini orang yang bertawakal mah menghargai kepada usahanya. Bukan menghargai kepada yang lain, tapi menghargai kepada hasilnya. Apapun yang diberikan oleh Allah, berapapun yang diberikan oleh Allah, dia akan menghargai terhadap hasilnya. Efeknya apa? Ketika sudah menghargai, maka akan timbul rasa syukur. Ya Allah, alhamdulillah. Walaupun gaji ngan 2,5 juta, batur makan loba nu nganggur. Ya Allah, alhamdulillah saya dengan berdagang mendapat 10 juta. Batur makomo eueuh nu meuli sahiji-hiji aja. Akan timbul rasa syukur di dalam hatinya kalau orang yang sudah menghargai terhadap hasil usahanya. Nah itu Bapak, keuntungan-keuntungan bagi orang yang bertawakal. Saya coba ambil kesimpulan, saya coba tarik kesimpulan dari materi kajian kali ini. Yang pertama, definisi tawakal adalah berserah diri, menyerahkan diri, menggantungkan diri. Dan definisi tawakal secara istilah adalah menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, apapun itu, setelah berusaha, setelah berikhtiar secara maksimal. Kemudian yang berikutnya,
Kesimpulan berikutnya, tawakal disebutkan oleh Allah sebanyak 84 kali dalam 22 surat. Yang berikutnya, posisi atau letak tawakal itu adanya di dalam hati. Ini semua sepakat, Imam Ahmad bin Hambal, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, terus Imam Al-Ghazali, Abu Zakaria Al-Ansari, semua sepakat bahwa yang namanya tawakal adalah pekerjaan hati. Kesimpulan berikutnya, alasan mengapa manusia harus tawakal, yang pertama karena tawakal sebagai bukti keimanan kita kepada Allah, dan yang kedua sebagai keterbatasan kita sebagai manusia, karena manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti memiliki keterbatasan dalam bentuk ataupun dalam hal apapun. Sementara dasar hukumnya, walaupun ada 84 kali Allah menyebutnya, tapi saya hanya beberapa referensi saja. Ada Quran surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 30, kemudian surat Al-Imran surat ke-3 ayat 173, ada surat At-Tolak surat ke-65 ayat 3, dan hadisnya itu ada hadis riwayat Tirmizi dari Umar radhiyallahu anhu tentang tawakal ini. Dan yang terakhir, kesimpulan dari tawakal adalah yang pertama, akan dicukupkan atau tercukupi semua keperluannya, semua kebutuhannya. Yang kedua, akan dipermudah untuk bangkit dari keterpurukannya. Yang ketiga, tidak akan dipengaruhi oleh setan. Yang keempat, ia akan memperoleh nikmat yang tidak pernah putus. Pasti akan selalu nikmat orang yang bertawakal itu. Dan yang terakhir, yang kelima, akan menghargai hasil usaha ataupun hasil ikhtiarnya. Maka bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila ingin bahagia, apabila ingin senang, sok pasrahkan diri kita hanya kepada Allah, bukan kepada dunungan, bukan kepada bos, bukan kepada siapapun, tapi pasrahkanlah diri kita hanya kepada Allah. Insya Allah, yakin ini janji Allah, pasti kita hidup akan tenang, pasti hidup kita akan bahagia. Itu barangkali bapak-bapak ya dan juga ibu-ibu yang sama-sama mengharap pada Allah Subhanahu wa taala, uraian saya dengan tema hidup senang atau kunci meraih kesenangan dengan cara bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, mau ditutup atau ada tanya jawab dulu? Ustaz, kali ada yang mau bertanya. Terima kasih Pak Ustaz atas pencerahannya yang luar biasa. Pada ibu bapak yang mau bertanya, dipersilakan. Cukup saja. Kayaknya cukup Ustaz. Cukup saja ya. Baik ya. Ya, mudah-mudahan bisa masuk inspirasi daripada tawakal ini, dan mudah-mudahan saya yakin semua bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang ada di sini sudah melakukan atau melaksanakan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya diberikan kekuatan untuk tetap beristiqomah untuk melaksanakan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita tutup saja dengan doa, mari supaya kita semuanya diberikan senantiasa rahmat dan juga maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dalam majelis ini kita selalu senantiasa diturunkan malaikat ke majelis ini untuk mengaminkan ya terhadap doa-doa yang kita panjatkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah hayyum mawjud. La ilaha illallah hayyun la ilaha illallah hayyun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pagi ini kami bersimpuh di hari Ba'an dalam rangka melaksanakan thalabul ilm. Untuk itu ya Allah, rahmatilah kegiatan ini ya Allah, berkahilah kegiatan ini ya Allah, rahmatilah dan berikanlah keberkahan untuk acara ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, turunkanlah ratusan bahkan ribuan malaikat untuk mengaminkan doa-doa kami ya Allah. Ya Allah, ya Ghaffar, yang Maha Pengampun ya Allah, ampunilah sebusuk apapun masa lalu kami ya Allah. Ampunilah sekelam apapun masa-masa lalu kami ya Allah. Ampunilah sebesar apapun dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Bagi orang tua kami yang salah satu atau mungkin dua-duanya sudah lebih dulu menghadap ke hari Ba'an-Mu ya Allah, ampunilah dosanya ya Allah. Ringankanlah kesalahan-kesalahannya ya Allah. Jadikanlah di alam kuburnya sebagai taman-taman surga ya Allah. Sayangi mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil ya Allah. Jadikanlah sebagai ahli surga ya Allah. Jadikanlah sebagai ahli surga ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagi orang tua kami yang salah satu atau mungkin dua-duanya masih ada ya Allah, sehatkanlah badannya ya Allah, panjangkanlah umurnya ya Allah, jadikanlah sisa umurnya untuk tetap beriman, bertakwa dan beribadah kepadamu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami sadar betapa banyak dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Tapi kami tidak akan pernah sanggup untuk menahan panasnya api neraka-Mu ya Allah. Kami tidak akan pernah sanggup untuk menahan siksaan-Mu ya Allah. Untuk itu ya Allah, ampunilah ya Allah dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, yang Maha Rahman dan juga Maha Rahim ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang bahagia ya Allah, bahagia dunia maupun bahagia di akhirat kelak ya Allah. Jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawadah dan juga warahmah ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami, keturunan-keturunan kami adalah keturunan yang soleh dan solehah ya Allah. Anak-anak yang dapat berbakti kepada orang tuanya, bangsanya, agamanya, dan negaranya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakati umul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ibu dan Bapak, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.